Perkenalkan, saya Diana dan teman saya Ayu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai percobaan P3, yaitu mengenai gelombang bunyi. Tujuan dari percobaan P3 ini adalah memahami gejala resonansi bunyi. Yang kedua, untuk menentukan kecepatan bunyi di udara. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan frekuensi sumber bunyi yang akan ditera. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari percobaan P3 ini. Yang pertama adalah bunyi merupakan suatu bentuk gelombang longitudinal yang merambat akibat adanya perapatan dan peregangan pada suatu medium. Gelombang longitudinal bisa terjadi jika adanya getaran dari suatu benda sehingga menimbulkan getaran lain bagi benda yang lainnya. Ketika gelombang longitudinal merambat, maka gelombang tersebut akan memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya maupun ke benda lain. Rapatan dan regangan terjadi akibat adanya simpangan molekul-molekul dari posisi timbangnya. Jika pada gelombang tali, simpangan partikelnya ke arah vertikal, maka zat-zat molekulnya akan bergerak ke arah horizontal. Selain dapat ditinjau dari regangan dan rapatan, gelombang bunyi juga dapat ditinjau melalui tekanan. Ketika gelombang bunyi mengalami rapatan, maka tekanan mediumnya akan bertambah. Sebaliknya, jika gelombang bunyi mengalami regangan, maka tekanan mediumnya akan berkurang. Sumber bunyi merupakan seluruh benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Setiap bunyi yang dihasilkan pasti mempunyai sumber bunyi, maka bunyi merambat dari sumber bunyi yang membentuk gelombang longitudinal. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi akibat adanya perapatan ataupun peregangan dalam medium yang dilalui. Medium-medium tersebut dapat berupa zat padat, cair maupun gas. Bunyi membutuhkan medium untuk bisa merambat, dikarenakan bunyi tidak bisa merambat jika berada di ruang hampa, tanpa adanya medium satupun. Manusia dapat mendengar bunyi mulai dari 20 sampai 20.000 Hz. Kecepatan rambat gelombang bunyi di udara dapat diukur melalui rumus yang ada dalam slide. Sebagai berikut, V sama dengan lambda dikali F, di mana V merupakan kecepatan rambat gelombang bunyi, lambda merupakan panjang dari gelombang, dan F merupakan frekuensi dari sumber bunyi. Besar panjang gelombang tidak bisa diukur dengan pengukuran langsung, sehingga pengukuran gelombang dilakukan pada kolom udara tertentu saat terjadi resonansi. Resonansi merupakan bergetarnya suatu benda dikarenakan adanya getaran dari benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Syarat lain dari resonansi adalah jika terdapat pertemuan dua gelombang yang amplitudenya saling menguatkan, sehingga saat resonansi terjadi, maka akan terdengar dengungan yang sangat keras. Jika diilustrasikan, terdapat beberapa kemungkinan yang akan memungkinkan terjadinya resonansi, di mana air sebagai pemantul terjadi simpul gelombang, dan di mulut tabung terjadi perut gelombang. Dalam slide dapat dilihat ada 3 nada. Ada nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Untuk nada dasar, lambda 0-nya adalah 4L. Sedangkan untuk nada atas pertama, lambda 1-nya adalah 4/3L, dan nada atas kedua, lambda 2-nya adalah 4/5L. Pada kasus tabung resonansi, sumber bunyi diletakkan di ujung tabung yang terbuka, lalu digetarkan sehingga bunyi merambat ke kolom udara. Karena salah satu ujungnya tertutup, maka bunyi akan dipantulkan ke ujung lainnya. Hal tersebut dikarenakan dua gelombang bunyi yang merambat ke arah yang berlawanan, maka akan terjadi interferensi,
sehingga timbul gelombang bunyi pada kolom udara. Jarak minimum antara titik simpul dan titik perut sebuah gelombang adalah seperempat panjang gelombang. Karena panjang kolom udara minimal harus sama dengan seperempat lambda. Dapat dilihat di slide. L sama dengan 2N ditambah 1 dikali lambda dibagi 4, di mana L merupakan panjang gelombang, lambda merupakan panjang bunyi resonansi, dan N merupakan angka dari 0 sampai selanjutnya. Resonansi terjadi ketika N sama dengan 0, dan jika N merupakan 1, 2, atau selanjutnya, maka akan terjadi resonansi nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Kenyataannya, letak perut gelombang terluar pada saat resonansi berada sedikit di atas mulut tabung, yaitu sekitar 0,3 kali diameter tabung. Oleh karena itu, untuk menentukan panjang gelombang bunyi, digunakan selisih posisi resonansi. Dapat ditulis delta L sama dengan L3 dikurangi L2, sehingga hasilnya menjadi lambda per 2. Bila dimasukkan ke dalam persamaan lambda dikali F, maka nilai kecepatan rambat bunyi udara dapat diperoleh. Selain itu, kecepatan rambat bunyi dapat diperoleh melalui metode kecepatan bunyi. Dapat ditulis V sama dengan akar dari tetapan Laplace dikali R dikali T dibagi M, di mana V merupakan kecepatan rambat bunyi di udara, tetapan Laplace 1,4, R merupakan tetapan umum gas ideal yaitu sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin, dan T merupakan suhu mutlak dalam Kelvin, dan M merupakan massa molekul gas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan, serta cara kerja dalam percobaan P3 ini. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah tabung resonansi, kedua adalah sumber bunyi dengan frekuensi tertentu, yang ketiga sumber bunyi yang akan ditera, serta headphone dan juga rolmeter. Cara kerja dari percobaan ini, yang pertama adalah catatlah suhu dan tekanan yang ada di ruangan tersebut. Yang kedua, mengisi tabung resonansi dengan air sampai penuh. Selanjutnya, menghidupkan sumber bunyi sampai mencapai suatu frekuensi. Setelah itu, turunkan tabung resonansi sampai terdengar bunyi dengungan. Catatlah permukaan air menggunakan rolmeter di saat terjadi dengungan yang paling keras. Selanjutnya, hal tersebut diulangi dengan beberapa frekuensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data hasil pengukuran. Dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan udara 67 mmHg. Sumber bunyi yang pertama berfrekuensi 430 Hz dengan panjang kolom udara 18 cm. Dan yang kedua panjangnya adalah 56 97. Untuk pengukuran kedua, panjangnya adalah 17 cm, 57 cm, serta 97 cm. Dan untuk pengukuran ketiga, panjangnya adalah 17 cm, 57 cm, dan juga 96 cm. Untuk frekuensi dengan sumber bunyi 502 Hz, pengukuran pertama panjangnya adalah 14 cm, 48 cm, dan juga 81 cm. Untuk pengukuran kedua, panjangnya adalah 14 cm, 46 cm, dan 82 cm. Untuk pengukuran ketiga, panjangnya adalah 14 cm, 47 cm, dan 81 cm. Untuk frekuensi dengan sumber bunyi 572 Hz, pengukuran pertama panjangnya adalah 13 cm, 43 cm, dan 76 cm. Untuk pengukuran kedua, panjangnya adalah 12 cm, 43 cm, dan 75 cm. Untuk pengukuran ketiga, panjangnya ada 13 cm, 42 cm, dan 76 cm.
Untuk sumber bunyi dengan yang keempat, dengan frekuensi 640 Hz, untuk pengukuran pertama panjangnya adalah 10 cm, 38 cm, dan juga 65 cm. Untuk pengukuran kedua, panjangnya ada 10 cm, 38 cm, dan juga 65 cm. Untuk pengukuran ketiga, panjangnya ada 11 cm, 38 cm, dan juga 67 cm. Untuk sumber bunyi kelima, dengan frekuensi 712 Hz, untuk pengukuran pertama, panjangnya ada 10 cm, 34 cm, dan 57 cm. Untuk pengukuran kedua, panjangnya ada 11 cm, 34 cm, dan juga 58 cm. Dan untuk pengukuran ketiga, panjangnya ada 11 cm, 34 cm, dan juga 58 cm. Untuk sumber bunyi dengan frekuensi 523 atau sumber bunyi yang akan ditera, pada pengukuran pertama panjangnya ada 14 cm, 46 cm, dan 78 cm. Untuk pengukuran kedua, panjangnya ada 15 cm, 45 cm, dan juga 78 cm. Sedangkan untuk pengukuran ketiga, panjangnya ada 14 cm, 45 cm, dan juga 79 cm. Selanjutnya untuk analisa data. Dengan suhu udara 25 derajat Celcius dikonversikan ke dalam Kelvin, yaitu menjadi 298 derajat Kelvin, dengan tekanan udara 67 mmHg. Menentukan kecepatan bunyi di udara diperlukan ada tetapan Laplace dengan sebesar 1,4, R sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin, massa molekul sebesar 28,8 kali 10 pangkat 3 kg per mol. Dan dengan rumus, kecepatan udara adalah akar dari tetapan Laplace dikali R dikali suhu dibagi massa molekul, dengan hasil adalah 347,041 meter per sekon. Untuk frekuensi sumber bunyi yang pertama, yaitu yang sebesar 431 Hz, pada panjang kolom udara pertama, hasil pengukurannya adalah 18, 17, dan 17 cm. Selanjutnya, panjang kolom udara rata-ratanya adalah 17,333 dalam cm, dan juga 0,173 dalam meter. Untuk contoh perhitungannya, pada panjang kolom udara pertama adalah panjang rata-rata kolom udara adalah sigma L1 dibagi N, yaitu 18 ditambah 17 ditambah 17 dibagi 3. Hasilnya adalah 17,332 cm. Selanjutnya untuk mengkonversi rata-rata panjang kolom udara menjadi satuan SI, yaitu 17,332 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,173 meter. Setelah itu, menghitung selisih posisi resonansi ketiga dan kedua. Delta L dapat dicari dengan L3 dikurangi L2, yaitu 0,966 dikurangi 0,566. Hasilnya adalah 0,4 meter. Untuk sumber bunyi yang kedua, panjang kolom udara pertama adalah 14, 14, dan 14. Jadi, contoh perhitungannya adalah panjang rata-rata kolom udara, yaitu sigma L1 dibagi N, 14 ditambah 14 ditambah 14 dibagi 3. Hasilnya adalah 14 cm. Selanjutnya, mengkonversi rata-rata panjang kolom udara menjadi satuan SI, yaitu 14 dibagi 100 menjadi 0,14 meter. Setelah itu, menghitung selisih resonansi resonansi kedua dan ketiga. Delta L sama dengan L3 dikurangi L2, dan hasilnya adalah 0,343 meter.
Untuk selanjutnya yaitu sumber bunyi ketiga dengan frekuensi 572 Hz. Panjang kolom udara L1 adalah 13, 12, dan 13, sehingga rata-ratanya menjadi 12,666 cm. Selanjutnya mengkonversi rata-rata panjang kolom udara jadi satuan SI, yaitu 12,666 dibagi 100, sehingga hasilnya adalah 0,126 meter. Lalu menghitung selisih posisi resonansi ketiga dan kedua. Delta L sama dengan 0,756 dikurangi 0,426. Hasilnya adalah 0,33 meter. Untuk panjang kolom udara kedua dan ketiga bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya untuk frekuensi yang keempat dengan frekuensi 640 Hz. Untuk panjang kolom udara pertama, hasil pengukurannya adalah 10, 10, dan 11, sehingga rata-rata panjang kolom udara yang pertama adalah 10,332 cm. Dan mengkonversi rata-rata panjang kolom udara pertama ke dalam satuan SI, yaitu 10,333 dibagi 100, hingga hasilnya adalah 0,103 meter. Selanjutnya, untuk menghitung selisih posisi resonansi ketiga dan kedua, delta L sama dengan 0,656 dikurangi 0,380, sehingga hasilnya menjadi 0,276 meter. Untuk panjang kolom udara kedua dan ketiga bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya untuk sumber bunyi yang kelima yaitu sebesar 712 Hz. Untuk pengukuran ke 1, 2, dan 3 pada panjang kolom udara pertama adalah 10, 11, dan 11, sehingga rata-ratanya menjadi 10,666 cm. Selanjutnya mengkonversi rata-rata panjang kolom udara menjadi satuan SI, yaitu 10,666 cm bagi 100, sehingga hasilnya menjadi 0,106 meter. Dan menghitung selisih posisi resonansi ketiga dan kedua, delta L sama dengan 0,576 dikurangi 0,340, dan hasilnya menjadi 0,236 meter. Untuk panjang kolom udara kedua dan ketiga bisa dilihat dalam slide. Pada grafik, untuk sumbu X dinyatakan dalam F dan sumbu Y dinyatakan dalam 1 per delta L. Pada kolom pertama, untuk sumbu X-nya adalah 431, untuk delta L-nya adalah 0,4 meter, untuk sumbu Y ada 2,5 meter, sedangkan untuk F kuadrat ada 185,761, sedangkan untuk F dikali 1 per delta L adalah 1077,5. Sehingga totalnya adalah untuk sumbu X ada 2855, dan untuk sumbu Y ada 16,305, dan untuk F kuadrat ada 1.678.649, dan untuk F kali 1 per delta L adalah 9.600,98. Selanjutnya untuk contoh perhitungan. Mencari nilai 1 per delta L pada data nomor 1. 1 per delta L adalah 1 dibagi 0,400 sama dengan 2,500. Selanjutnya untuk menghitung nilai F2 pada data nomor 1. F kuadrat sama adalah 431 kuadrat, sehingga hasilnya menjadi 185.761 Hz kuadrat. Untuk menghitung nilai F dikali 1 per L, yaitu F dikali 1 per delta L adalah 431 dikali 2500 sama dengan 1077,5 Hz per meter. Selanjutnya untuk pencarian nilai A dan B. Nilai A adalah sigma dari F kuadrat dikali sigma per delta L dikurangi sigma F dikali sigma F kali 1 per delta L dibagi N dikali sigma F kuadrat
dikurangi sigma F dikuadratkan. Hasilnya adalah minus 0,166. Sedangkan untuk B adalah N dikali sigma F kali 1 per delta L dikurangi sigma F dikali sigma 1 per delta L dibagi N dikali sigma F kuadrat dikurangi sigma F dikuadratkan. Dan hasilnya adalah 0,006. Selanjutnya menghitung garis regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, sehingga 1 per delta L sama dengan 0,006F dikurangi 0,166. Untuk data regresi, untuk X sama dengan 431 Hz adalah 0,006X dikurangi 0,166, sehingga hasilnya 2,42 per meter. Untuk X sama dengan 712 Hz, hasilnya adalah 4,106 per meter. Selanjutnya mencari kecepatan bunyi di udara berdasarkan grafik. V grafik adalah 2 per B, sehingga hasilnya adalah 333,333 meter per sekon. Sedangkan untuk V teori adalah 347,041 meter per sekon. Selanjutnya mencari error dan akurasi. Error dapat dicari dengan V grafik dikurangi V teori dibagi V teori dimutlakkan lalu dikali 100%, sehingga didapatkan 0,039 dikali 100%, hasilnya adalah 3,9% untuk error. Sedangkan untuk akurasi adalah 100% dikurangi error, sehingga hasilnya adalah 96,1%. Selanjutnya, untuk menentukan frekuensi sumber bunyi yang akan ditera. Frekuensinya adalah 523 Hz. Bisa dilihat dalam slide. Untuk tabel pertama, V-nya adalah 333,3. Selanjutnya untuk panjang kolom udaranya adalah 46, 78, dan sedangkan untuk delta L adalah 0,32 meter, dan untuk lambdanya adalah 0,64 meter. Dan untuk frekuensinya adalah 520,832. Untuk data nomor 2 dan 3 bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya untuk contoh perhitungan. Yang pertama, mengkonversi kecepatan bunyi udara berdasarkan grafik menjadi satuan SI, yaitu 333,333 bagi 100, dan hasilnya adalah 333,33 meter per sekon. Selanjutnya untuk menghitung selisih resonansi ketiga dengan resonansi kedua, delta L adalah L3 dikurangi L2, sehingga hasilnya menjadi 32 cm. Selanjutnya mengkonversi selisih resonansi menjadi satuan SI, yaitu 32 dibagi 100, hasilnya adalah 0,32 meter. Sedangkan untuk menghitung panjang gelombang adalah lambda adalah 2 kali delta L, sehingga hasilnya adalah 0,63 meter. Selanjutnya menghitung sumber frekuensi bunyi yang akan ditera. F sama dengan V per lambda. Hasilnya adalah 520,832 Hz. Selanjutnya untuk mencari error dan akurasi. Error bisa dicari dengan F percobaan dikurangi F literatur dibagi F literatur dimutlakkan dan dikali 100%. Hasilnya adalah 0,4%. Untuk akurasi ada 100% dikurangi error, jadi akurasinya adalah 99,6%. Selanjutnya ada pembahasan.
Percobaan gelombang bunyi ini bertujuan untuk memahami gejala resonansi bunyi, menentukan kecepatan bunyi di udara, dan menentukan frekuensi sumber bunyi yang akan ditera. Percobaan ini dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan udara 67 mm air raksa. Data yang didapatkan dari percobaan ini adalah panjang kolom udara. Percobaan ini menggunakan tabung resonansi yang berisi air sehingga tabung menjadi tabung organa tertutup. Hasil percobaan didapat dari menurunkan air hingga terdengar dengungan yang paling keras. Tabung ini diberikan frekuensi tertentu melalui speaker yang tersedia dan juga bunyi yang memiliki frekuensi variabel. Dengung tersebut terdengar akibat gelombang bunyi yang beresonansi. Resonansi merupakan bergetarnya suatu benda dikarenakan benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama. Resonansi bunyi bisa terjadi jika terdapat dengungan yang sangat keras saat suatu sumber bunyi bergetar di atas mulut tabung resonansi dan pada panjang kolom udara tertentu. Dilakukan dua jenis percobaan, yaitu untuk menentukan kecepatan rambat bunyi di udara dan untuk menentukan frekuensi sumber bunyi yang akan ditera. Pada percobaan pertama digunakan 5 variasi frekuensi, yaitu 431, 502, 572, 640, dan 710 Hz. Dengan literatur frekuensi pada sumber bunyi sebesar 523 Hz. Dari percobaan ini, yang dicari adalah panjang kolom udara pada resonansi pertama, resonansi kedua, dan resonansi ketiga. Pada percobaan kedua, literatur yang digunakan sama seperti percobaan pertama. Berdasarkan percobaan bahwa semakin besar frekuensi bunyi, maka semakin kecil panjang kolom udaranya. Dan ditemukan bahwa untuk selisihnya pada resonansi pertama dan kedua, memiliki selisih yang hampir sama dengan selisih panjang resonansi kedua dan ketiga. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada setiap resonansi, di permukaan airnya terdapat simpul gelombang, dan pada mulut tabungnya terdapat perut gelombang. Semakin besar frekuensi bunyi, maka semakin kecil selisih resonansi yang berurutan, atau delta L. Delta L adalah selisih dari panjang kolom udara dari resonansi ketiga dan resonansi kedua. Selisih posisi yang berurutan adalah setengah dari panjang gelombang. Saat keadaan resonansi terdapat hubungan, lambda sama dengan V per F, dan delta L sama dengan L3 dikurangi L2 sama dengan lambda per 2, maka dari itu, frekuensi berbanding terbalik dengan selisih posisi resonansi. Setelah perhitungan dilakukan, maka persamaan dari garis regresi untuk X-nya 431, maka Y-nya adalah 2,42 per meter. Sedangkan untuk X 712, maka nilai Y-nya yaitu 4,106 per meter. Dengan X adalah frekuensi yaitu 431, 502, 572, 640, dan Y adalah 1 per delta L, yaitu 2,5, 2,915, 3,030, 3,623, dan 4,237 per meter. Dan diketahui bahwa garis regresi untuk titik memiliki jarak yang tidak jauh berbeda. Secara teori nilai A yaitu 0 dan B 2 per V. V adalah kecepatan rambat bunyi di udara menurut grafik yaitu 333,333 meter per sekon. Dan rumusnya adalah V sama dengan akar gamma dikali R dikali T per M. Dengan tetapan Laplace, gamma sama dengan 1,4 dan M sama dengan 28,8 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. Dan R yaitu 8,314 per mol Kelvin. Pada T yaitu 298 Kelvin. Kecepatan rambat bunyi di udara 347,041 meter per sekon. Dari perbedaan kedua nilai cepat rambat bunyi tersebut, maka nilai error dari data tersebut adalah 3,9% dan akurasinya sebesar 96,1%. Untuk percobaan menentukan frekuensi dari sumber bunyi yang ditera melalui speaker, setelah perhitungan didapatkan, frekuensinya yaitu 520,832 Hz. Secara literatur, frekuensinya yaitu 523 Hz dan memiliki error sebesar 0,4%
dengan akurasi 99,6%. Dapat disimpulkan bahwa percobaan ini sangat akurat. Namun, pada data kedua dan ketiga memiliki error 3,4% dan 10%. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi percobaan ini, yaitu frekuensi dari sumber bunyi yang tidak tetap, adanya jarak dari sumber bunyi ke mulut tabung, juga kurang teliti dalam menentukan dengungan dari yang terkeras. Frekuensi yang tidak stabil inilah yang menyebabkan selisih panjang kolom udara berubah-ubah. Jadi kesimpulan yang didapat dari praktikum kali ini yaitu resonansi bunyi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat frekuensi itu. Yang menandai adanya resonansi adalah ketika terdengar bunyi dengungan paling keras dari tabung resonansi. Kecepatan bunyi di udara yang didapat dari percobaan ini yaitu 333,333 meter per second, dengan kecepatan bunyi udara secara teori yaitu 347,041 meter per second. Dari kedua perbedaan cepat rambat bunyi ini didapatkan error 3,9% dengan akurasi 96,1%. Frekuensi sumber bunyi yang diterima melalui speaker 520,832 Hz. Secara literatur, frekuensi bunyi seharusnya 523 Hz. Dari dua perbedaan ini, didapat hasil error dan frekuensi yang ditera adalah 0,4%, sedangkan akurasinya adalah 99,6% pada data nomor 1.